A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar ilmu dengan membawa tas bersama Abdullah di dalam misbah tas. Nalarmu sangat terbatas, sedangkan sekenirnya Allah tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua tahu bahwa kemampuan kita itu hanyalah kecil sekali. Ada batasannya. Tidak sebagaimana yang Allah miliki. Sehingga kadang kita kalau misalkan meminta atau berdoa kepada Allah, itu pikiran kita bermain. Membatasi apa yang menjadi kemampuan Allah. Kadang kita memiliki kebutuhan, tapi enggak tega, enggak mau minta sama Allah. Dan ini adalah tanda-tanda bahwa kita membatasi kemampuan Allah dengan pikiran kita. Kita punya kemampuan terbatas, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena semuanya sudah Allah atur. Kita hidup miskin, Allah yang atur. Kita hidup kaya, Allah yang tentukan. Kita hidup menjadi orang pintar, Allah yang kasih. Kita jadi orang Islam, Allah yang beri. Kita bertetangga dengan orang kafir, Allah yang tentuin. Semuanya Allah yang atur. Termasuk rezeki kita, jodoh kita, kematian kita, Allah yang atur. Bukan kita. Bukan manusia yang mengatur kematian kita. Bukan atasan yang ngatur rezeki kita. Bukan tetangga yang ngatur kenyamanan kita. Semuanya Allah yang atur. Oleh karenanya, mari selalu bermohon meminta hanya kepada Allah. Dan jangan sampai kita menjadi tidak meminta kepada Allah karena kita merasa, kayaknya gak mungkin terkabul. Kayaknya gak mungkin terwujud. Padahal itu cuma pikiran kita. Pikiran kita yang sempit, yang memang terbatas. Tapi tidak dengan kemampuan Allah. Kemampuan Allah, skenario Allah, tanpa batas. Kadang kita bisa merasakan tiba-tiba rezeki datang dari tempat yang tidak kita pikirkan. Kita mungkin biasa kerja, dapat bulanan, ya, dari tempat kita bekerja. Kita itu udah pasti, maksudnya udah tahu, itu dari situ pemasukannya. Tapi kadang di luar itu Allah kasih punya skenario lain. Dari tetangga, kemudian dari orang, dari sahabat, atau dari siapapun tiba-tiba muncul pemasukan atau rezeki kita. Dan itu bukan hasil pikiran kita. Bukan dari apa yang sudah kita rencanakan. Karena Allah juga punya rencana. Oleh karenanya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah membatasi doa kita karena sempitnya pikiran kita. Jangan pernah membatasi doa kita karena kerdilnya apa yang ada dalam pikiran kita. Memintalah kepada Allah sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 155, ayat 175, ayat 185 yang bunyinya, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika bertanya kepada Muhammad, hambaku, katakanlah sesungguhnya aku itu dekat. Wa idza ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa setiap orang-orang yang berdoa. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaknya mereka itu melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan Allah akan menjadikan mereka hamba-hamba yang mendapatkan kebaikan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah firman Allah. Allah yang nyuruh. Jadi kalau kita punya sesuatu, minta sama Allah. Itu Allah mengabarkan kepada baginda Rasulullah.
agar umatnya ini kalau pengen sesuatu minta sama Allah, maka insya Allah Allah kabulin. Dengan apa? Dengan cara kita menjalankan apa yang Allah perintahkan. Apa yang Allah perintahkan? Sholat, zakat, puasa, kemudian hal-hal yang baik, kemudian yang lain. Ketika kita menjadi anak, kita dianjurkan untuk birrul walidain. Ketika kita menjadi orang tua, kita memiliki kemampuan atau kewajiban untuk menjadi teladan bagi anak-anak kita. Ketika kita menjadi sahabat, kita dianjurkan untuk menjadi sahabat yang baik, yang selalu bisa membantu sahabatnya. Dan itu adalah apa yang Allah perintahkan dan Allah sukai. Nah, ketika itu semua dilakukan, maka insya Allah ketika kita meminta kepada Allah, Allah kabulin. Karena setiap kita memberikan kemudahan kepada orang lain, setiap kita membantu orang lain, Allah yang akan membalas. Itu sudah pasti. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, jangan sampai kemampuan kita yang terbatas ini menghalangi kita dari berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah akan segala hal, baik jodoh, rizki, dan sebagainya. Mintalah sama Allah, karena Allah sudah buka. Apalagi nanti bentar lagi di bulan Ramadan, semuanya terbuka, bebas, dan pengabulan itu lebih mustajab dibanding bulan-bulan yang lain. Oleh karenanya, di bulan Syaban ini, yuk kita riadoh, belajar untuk menebalkan keyakinan kita, kemudian berupaya menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan, agar ketika kita masuk bulan Ramadan, Allah panjangkan usia kita, maka kita sudah terbiasa dan refleks melakukan hal-hal baik itu di bulan yang berkah. Barakallahu fikum. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah dalam kebaikan di jalan yang Allah ridhoi, dan menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang selalu menginginkan kebaikan untuk diri dan umat ini, sehingga hidup kita menjadi manfaat dunia dan akhirat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.